Bab 10, Suirei. Jadi ia sudah tahu. Ia sudah punya firasat tentang orang yang dibicarakan Jinshi beberapa hari lalu. Bagaimanapun, ia adalah salah satu alasan Mao Mao dengan tekun menghindari mendekati area perkemahan militer. Ia menghela napas. Cara napasnya menguap di udara sudah cukup sebagai bukti bahwa hawa dingin masih hadir dan terhitung, langkah-langkah musim semi masih jauh. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Jinshi dan Gao Shun sudah keluar sejak pagi. Dalam 2 bulan Mao Mao bertugas untuknya, ia sudah mulai mengenal rutinitas Jinshi. Satu tugas tertentu tampak muncul kira-kira setiap 2 minggu. Sehari sebelumnya, ia akan mandi panjang dan santai, dan membakar dupa sebelum keluar. Mao Mao memanfaatkan hari-hari itu untuk mengepel lantai secara menyeluruh, dan itulah yang sedang ia lakukan hari ini, mengusapkan kain dengan tekun di lantai. Tangannya mulai mati rasa karena dingin, namun dengan Suiren mengawasinya, lembut namun tak tergoyahkan, Mao Mao bahkan tidak berpikir untuk berleha-leha. Ketika Mao Mao sudah membersihkan debu sekitar setengah bangunan, Suiren akhirnya tampak puas dan menyarankan mereka berhenti untuk minum teh. Mereka menarik 2 kursi ke meja bundar di dapur dan duduk dengan cangkir teh hangat di tangan. Daunnya adalah sisa, bukan yang baru, namun kualitasnya begitu tinggi sehingga minumannya masih harum luar biasa. Mao Mao menikmati aroma manis itu sambil makan bola wijen. Rasanya ingin makan sesuatu yang lebih gurih, pikir Mao Mao, namun rasanya tidak sopan untuk mengatakannya dengan lantang. Ia menduga Suiren menyiapkan camilan itu dengan asumsi seorang wanita muda akan menyukai suguhan manis. Maka Mao Mao merasa terpaksa terlihat berterima kasih, namun kemudian ia menyadari bahwa Suiren sendiri sedang mengunyah dengan riang beberapa kerupuk nasi panggang. Mao Mao tidak berkata apapun sejenak. "Ah, rasa asinya itu seperti ketagihan," kata Suiren. "Ia dan Jinshi sungguh satu jiwa," pikir Mao Mao. Ia mengulurkan tangan ke arah piring kerupuk, namun Suiren merebut yang terakhir sebelum ia sempat. Kini Mao Mao yakin ia melakukan ini dengan sengaja. Dayang yang sangat tidak menyenangkan ini. Mao Mao selalu berakhir menjadi pendengar saat ia menikmati camilan bersama wanita lain, dan hal yang sama terbukti saat minum teh bersama Suiren. Berbeda dengan para wanita di kawasan hiburan atau istana belakang, Suiren tidak menyukai gosip kosong, melainkan suka membicarakan sang tuan rumah. "Makan malam nanti vegetarian, jadi pastikan kamu tidak diam-diam mencuri daging atau ikan," kata Suiren. "Ya, Bu." Mao Mao tahu lebih baik daripada menanyakan mengapa mereka makan seolah sedang menjalani semacam pemurnian ritual. Namun Suiren menyiratkan cukup banyak dalam nada bicaranya sehingga Mao Mao bisa menebak. "Bisakah Kasim menjalankan tugas ritual?" Ia bertanya-tanya. Pemurnian biasanya dilakukan oleh mereka yang akan berpartisipasi dalam ritual keagamaan. Mereka yang lahir dari kalangan bangsawan atau ningrat bisa mengharapkan untuk memimpin fungsi-fungsi seperti itu dari waktu ke waktu. Ada sejumlah hal tentang Jinshi yang tidak dipahami Mao Mao. Pertama, mengapa seorang pria dari latar belakang sepertinya harus menjadi Kasim sama sekali? Meski begitu, ketika ia mempertimbangkan masa kehidupannya saat itu terjadi, ada semacam logika di dalamnya. Mantan ibu suri, yang pada zamannya dipandang hampir setara dengan seorang permaisuri tersendiri, adalah wanita yang sangat berkemampuan. Dikatakan bahwa pengaruhnya lah, dan bukan berkat putranya yang tidak cakap, yang mencegah negara jatuh ke dalam kekacauan selama pemerintahan mantan kaisar. Namun konsekuensi alami dari fakta itu adalah bahwa ia banyak mengandalkan otoritasnya sendiri untuk banyak tindakan yang ia ambil. Seperti memaksa menjadikan Kasim seorang dokter yang sangat cakap yang kebetulan ia sukai ayah Mao Mao. Wajar untuk berasumsi bahwa Jinshi menjadi Kasim dalam keadaan yang serupa. "Oh, dan aku perlu kamu menjalankan sedikit urusan sore ini. Kamu harus pergi ke dokter dan mengambil obat." "Baik, Bu."
Mao Mao menyeletuk sebelum Sui Ren selesai berbicara. Aku berharap kamu selalu seantusias ini, katanya, dan mengunyahkan sisa kerupuk nasi itu ke dalam mulutnya. Kantor medis terletak di bagian timur istana luar, dekat markas militer. Mungkin letaknya memang tepat mengingat banyaknya cedera yang dihasilkan militer. Mao Mao ingat apa yang Jinshi katakan tentang dokter ini, namun ia juga tertarik kepadanya karena alasan lain. Pernah suatu kali ia langsung merasakan sendiri salah satu obatnya, dan itu lebih dari cukup untuk meyakinkannya bahwa ia adalah praktisi yang sangat cakap. Istana belakang memiliki dukun yang sama sekali tidak kompeten yang menjalankan kantor medisnya. Sungguh pemborosan, namun Mao Mao sangat penasaran bagaimana cara kerja segala sesuatu di istana luar. Saya datang untuk mengambil obat, katanya, menyerahkan tanda yang diberikan Sui Ren kepadanya. Dokter itu, seorang pria dengan tulang pipi tinggi, memandanginya, lalu meminta Mao Mao untuk duduk dan menghilang ke ruang belakang. Mao Mao duduk, lalu menarik napas dalam-dalam. Percampuran bau tajam dan rasa pahit memenuhi hidung dan mulutnya. Di meja tempat sang dokter bekerja hingga ia tiba, Mao Mao bisa melihat lumpang dan alu dengan beberapa tanaman herbal yang setengah ditumbuk. Dengan usaha keras luar biasa dari kemauan, ia berhasil mengendalikan dorongannya untuk mengacak-acak tempat itu. Ia rela memberikan apa saja untuk bisa melihat dengan saksama isi lemari obat-obatan di ruang sebelah. Jangan. Ia memerintah dirinya sendiri. Harus kuat. Ia bisa merasakan tubuhnya bergerak sendiri menuju ruangan lain meski ia berusaha menahan. Boleh saya tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kata suara dingin seorang wanita. Mao Mao terhenyak kembali ke kenyataan, mendapati di belakangnya seorang dayang yang tampak sangat kesal. Mao Mao mengingatnya, itu adalah wanita yang tinggi. Mao Mao menyadari ia pasti tampak sangat mencurigakan saat menyelinap ke arah ruangan lain seperti itu, dan segera kembali ke kursinya. Hanya menunggu obat, katanya dengan polos. Wanita lain itu tampak ingin mengatakan sesuatu atas jawaban itu, namun saat itulah sang dokter muncul kembali dengan resepnya. Oh, Sui Rei. Kapan kamu sampai? Katanya ringan. Wanita yang ia panggil Sui Rei mengerutkan dahi seolah tidak menyukai nadanya. Saya datang untuk mengisi ulang obat yang disimpan di pos penjagaan, katanya. Ia pasti mengacu pada suatu tempat di perkemahan militer. Sekarang Mao Mao memikirkannya, ia menyadari bahwa terakhir kali ia bertemu Sui Rei juga di sekitar area militer. Saat itu, ia punya perasaan aneh seolah Sui Rei punya sesuatu yang mengusik dirinya, dan sikap yang ia lihat dari wanita itu sekarang hanya mengonfirmasi kecurigaannya. Sui Rei memandangi Mao Mao seolah berharap pelayan muda itu berada di tempat manapun selain sini. Setidaknya sekarang Mao Mao memahami mengapa Sui Rei berbau tanaman obat saat mereka bertemu. Saya punya semuanya di sini. Ada yang lain? Tanya sang dokter. Tidak ada yang perlu disebutkan. Selamat tinggal. Sui Rei menanggapi nada sang dokter yang terang-terangan menyenangkan hati dengan hampir acuh tak acuh. Sang dokter tampak hampir sedikit sedih menyaksikannya pergi. Begitulah keadaannya, pikir Mao Mao, mengamati sang dokter yang kecewa sambil merenungkan betapa mudah ia dibaca. Ketika sang dokter menyadari ia sedang diperhatikan, ia mengerutkan dahi dan menyodorkan obatnya kepada Mao Mao. Apakah wanita itu bekerja bersama militer? Tanya Mao Mao. Ia tidak benar-benar bermaksud sesuatu dengannya. Itu hanya pikiran yang lewat begitu saja. Ya. Meski tidak ada alasan bagi seorang wanita terpelajar dari istana luar untuk menangani hal-hal semacam itu. Mao Mao memandangnya dengan penuh harap, namun sang dokter tidak melanjutkan. Ia hanya menggelengkan kepala dan berkata, tidak apa-apa. Bagaimanapun, ini obatnya. Ia mendorong bungkusan itu kepadanya, lalu membuat gerakan melambaikan tangan yang menyuruh Mao Mao pergi.
Tampaknya Mao Mao telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, namun tepatnya apa itu luput dari pemahamannya. Sesuatu yang biasanya tidak ditangani seorang dayang istana? Ia mengulang-ulang dalam pikirannya. Ia menyimpulkan, bagaimanapun, bahwa tidak ada kebutuhan khusus untuk mempersulit diri bertanya-tanya tentang pernyataan yang penuh pertanda itu. Sebagai gantinya, ia mengambil bungkusan itu dan mengintip ke dalamnya. Ada semacam serbuk di sana. Penasaran apa itu, ia meletakkan sedikit di ujung jarinya ke lidahnya. Kebiasaan buruknya. Apakah ini tepung kentang? Ia meninggalkan kantor dokter dengan bingung. Apakah Anda perlu sesuatu dari kantor dokter hari ini? Tanya Mao Mao dengan sekilas melirik ke Suiren, namun sang dayang tidak bisa dikelabui begitu saja. Aku tidak akan membiarkanmu berleha-leha, katanya dengan tegas. Aku tidak menganggapnya berleha-leha, Mao Mao membalas dalam hati. Ia hanya begitu ingin mendapat sedikit pun hembusan aroma obat yang kaya itu. Ngomong-ngomong, kata Suiren, mengeringkan tangannya, aku tahu kamu diam-diam menggunakan ruang penyimpanan kita untuk menyimpan beberapa tanaman obat yang tidak biasa. Aku tidak ingin itu berlanjut. Ia tidak pernah lupa untuk membalikkan pisau. Wajah Mao Mao berubah menjadi cemberut saat ia memeras kain dan mengusap lantai. Suiren jauh lebih menakutkan dari kepala dayang di paviliun giok. Mungkin usia memang benar-benar membawa kelicikan. Kalau kamu merasa kamarmu tidak cukup luas, mungkin kamu bisa berbicara kepada Tuan Jinshi. Kita punya lebih dari cukup kamar di sini. Kalau hanya minta, kamu mungkin akan terkejut betapa mudahnya ia mengakomodasi permintaanmu. Suiren terdengar luar biasa ceria. Mao Mao bertanya-tanya apakah itu benar. Bagaimanapun, Jinshi sudah menolak permintaannya untuk kandang mentah-mentah. Tidak, Bu, katanya sekarang. Saya tidak pernah berani mengubah kediaman seorang bangsawan menjadi gudang obat-obatan. Suiren meletakkan tangan yang terkejut ke mulutnya saat ia duduk di kursi. Kamu tidak terlihat seperti seseorang yang peduli, Xiao Mao, namun kamu selalu ternyata sangat bijaksana. Saya memang hanya seorang wanita muda dari kalangan rendah. Tidak ada yang lebih terkejut dari saya bisa berada di sini. Aku bisa memahami itu. Tapi, Suiren mendapat tatapan yang jauh di matanya. Ia memandang keluar jendela. Hujan salju singkat sesekali melayang jatuh. Aku mendesakmu untuk tidak membayangkan bahwa mereka yang lahir dari kalangan tinggi pada dasarnya adalah makhluk yang berbeda darimu. Tidak satupun dari kita, sehebat atau sesederhana apapun, tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Itu sendiri menyatukan kita di atas segala perbedaan. Benarkah, Bu? Sungguh benar, kata Suiren dengan senyum, bangkit dari kursinya. Kemudian ia datang menyeret keranjang besar yang penuh dengan sampah. Dan sekarang sudah waktunya bekerja, Xiao Mao. Bisakah kamu pergi membuang ini untukku? Suiren menampilkan senyum yang tenang di wajahnya, namun keranjang itu hampir setinggi dada Mao Mao dan tampak sangat berat. Tidak sembarang pelayan atau pembantu bisa dipercaya untuk membuang sampah di gedung Jinshi. Ada banyak sekali orang di luar sana yang akan dengan sangat antusias mengobrak-abrik sampah itu untuk menemukan apapun yang mungkin memberikan keuntungan strategis. Jalan menuju lubang sampah melewati kantor dokter, kata Suiren. Kalau kamu hanya lewat saja, saya tentu tidak keberatan. Itu bukan kebaikan, itu siksaan, pikir Mao Mao dengan cemberut, namun meski begitu ia mengangkat keranjang itu ke punggungnya, terhuyung-huyung karena beratnya. Mao Mao mengamati lekukan tajam yang ditinggalkan tali keranjang di bahunya, bertanya-tanya berapa banyak yang ada di sana. Ya ampun! Setidaknya tidak ada yang bisa mengobrak-abrik sampah bangsawan tertentu ini sekarang. Semuanya sudah menjadi abu. Adapun Mao Mao,
Yang bisa ia lakukan hanyalah menghela napas atas ketidaktahuan sosok penting ini tentang berapa banyak masalah yang ia timbulkan bagi orang-orang di sekitarnya. Ia baru saja hendak kembali ketika ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Apakah itu yang aku kira? Tidak jauh dari lubang sampah terdapat semacam bangunan dari suara ringkikan kuda. Ia menduga itu adalah kandang. Rumput, alami dan tak terurus, tumbuh di dekatnya. Kecuali jelas, tidak semuanya adalah pakan ternak. Mao-Mao melirik ke satu arah, lalu ke arah lain, kemudian berlari dan menerjang targetnya. Bagi mata yang tidak terlatih, itu tampak seperti rumput kering biasa. Aromanya seperti tanaman yang dirusak musim dingin. Tarik dari tanah, dan menampakkan akar yang panjang, beserta pertumbuhan kecil namun tak terbantahkan seperti umbi. Itu adalah tanaman liar yang sering digunakan untuk memperkuat rasa obat. Dalam dan dari dirinya sendiri, itu tidak terlalu luar biasa. Yang memang luar biasa adalah menemukannya tumbuh tampaknya secara acak di antara rerumputan lainnya. Banyak pupuk di belakang kandang, mungkin? Pikir Mao-Mao. Namun sungguh tidak tampak seperti jenis tanaman yang biasanya tumbuh di tempat seperti ini. Mao-Mao melihat-lihat lagi. Ada bukit kecil di dekatnya, di atasnya tumbuh berbagai tanaman herbal yang tampak jelas berkhasiat obat. Ia meletakkan keranjangnya dan berlari ke arah bukit. Ia menemukan ladang tanah lembut yang kaya, penuh dengan bunga-bunga dan tanaman herbal berbau aneh ini bukan produk dapur biasa. Warnanya masih agak pudar karena musim, namun sudah lebih dari cukup untuk membuat mata Mao-Mao bersinar. Dengan penuh kegembiraan, ia mulai memeriksa setiap tanaman, mencoba menentukan apa itu ketika suara langkah kaki yang diredam oleh tanah lembut menghampirinya. "Dan apa yang kamu lakukan?" tanya suara yang sangat kesal. Mao-Mao, yang masih jongkok di tanah, menoleh ke belakang untuk mendapati wanita tinggi itu berdiri di belakangnya. Di satu tangannya ia memegang keranjang kecil, di tangan satunya sebuah sabit. Suirei, begitulah dokter memanggilnya. Sialan. Mao-Mao tahu ia pasti tampak mencurigakan di sini. Ia memutuskan untuk mencoba menjelaskan dirinya, sangat sadar bahwa sabit itu bisa saja diturunkan ke arahnya kapan saja. "Tolong, Nyonya, tidak perlu khawatir. Saya belum memetik apapun." "Artinya kamu memang akan memetik, boleh saya simpulkan?" Suirei tetap tenang dengan mengesankan. Sabit itu tidak diayunkan ke Mao-Mao, melainkan diletakkan dengan lembut di tanah bersama keranjang. "Setiap petani pun ingin memeriksa ladang yang seindah ini," kata Mao-Mao. "Dan istana mana yang dihuni oleh para petani?" Suirei ada benarnya, namun Mao-Mao merasa itu adalah kalimat yang cerdas. Di mana ada ladang, pasti ada petani, bukan? Sayangnya, Suirei tidak menemukan logika ini sejelas atau semenarik yang dipikirkan Mao-Mao. Sebaliknya, wanita itu menghela napas. "Aku tidak ada di sini untuk menghukummu atau semacamnya. Lagi pula, taman ini tidak resmi diizinkan. Satu peringatan, bagaimanapun, sang dokter sesekali muncul di sini, jadi aku tidak akan menyarankan terlalu sering berkunjung." Ia mulai mencabuti gulma sambil berbicara. "Jadi ia membiarkanmu bertanggung jawab atas tempat ini?" "Semacam itu. Ia membiarkanku menanam apa yang aku suka, bagaimanapun." Di telinga Mao-Mao, Suirei terdengar sangat tidak tertarik. Mao-Mao sendiri pun tidak terlalu meluap-luap antusiasmenya, sepertinya ia menemukan jiwa yang setara. Suirei, bagaimanapun, tampaknya memiliki cukup kepekaan sosial untuk bergabung dengan dayang-dayang lain saat mereka mengusik Mao-Mao. "Dan apa yang suka kamu tanam?" Suirei memandangi Mao-Mao tanpa berkata apapun, hanya sesaat. Kemudian ia mengalihkan pandangannya kembali ke tanah. "Obat untuk menghidupkan kembali orang mati."
Itu cukup untuk membuat jantung Mao Mao berdegup kencang. Ia hampir menyambar Sui Rei dan menuntutnya menjelaskan apa yang ia maksud, namun kewarasan menguasainya di saat terakhir. Sui Rei menatap Mao Mao dan kemudian mengatakan hal paling kejam yang bisa dibayangkan, bercanda. Mao Mao tidak menjawab, namun kehancurannya pasti terbaca jelas di wajahnya, karena wanita lain itu tertawa tanpa ekspresi. Kabarnya kamu seorang apoteker. Mao Mao bertanya-tanya di mana ia mendengar itu, namun mengangguk. Sui Rei kembali tanpa ekspresi saat ia mencabuti daun-daun mati. Ia membiarkan akar-akar yang tebal, memangkas daunnya dengan sabit. Aku penasaran seberapa baik apotekernya, katanya, dan Mao Mao, kalau ia tidak salah, mendengar sengatan dalam suara Sui Rei. Ia memandangi Sui Rei dan hanya menjawab, pertanyaan bagus. Kata Sui Rei, dan berdiri. Aku menanam kembang pagi di sini setiap tahun. Belum waktunya lagi, sih. Lalu ia mengumpulkan tanaman herbanya dan kembali menuruni bukit. Obat untuk menghidupkan kembali orang mati. Jika hal seperti itu ada, Mao Mao akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Umat manusia mencari cara untuk mencapai keabadian hampir sepanjang sejarahnya. Bisakah hal seperti itu ada? Mao Mao percaya, sebenarnya, bahwa kemungkinannya tidak bisa dikesampingkan, namun ia menggelengkan kepala atas gagasan bahwa hal itu kebetulan berupa obat yang bisa menghidupkan kembali orang. Ia menatap ladang itu sejenak dengan penuh kerinduan, bagian dari dirinya yang ingin mengambil sedikit sesuatu dan bagian yang tahu ia tidak seharusnya berdebat bolak-balik. Pada akhirnya, pertikaian mental itu hanya membuatnya terlambat kembali. Disiplin Sui Rei yang tidak mencolok namun berat, Mao Mao mendapati dirinya membersihkan dan memoles sampai ke balok-balok langit-langit.